terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, Bapak Lazarus Jahamat dan teman-teman sekalian. Saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Marcelina Wule, NIM 17230300016. Saya dari jurusan Sosiologi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit review buku 3 dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Penelitian UE tentang ilmu sosial dan kemanusiaan. Yang pertama, Estonia. Ada survei representatif dengan ribuan responden yang dilakukan pada akhir 1990-an tentang pekerjaan, rumah, kesehatan, pengucilan sosial, dan kekerasan. Yang kedua, cakupan relatif baik pada pekerjaan dan kesehatan, bukan pada pengucilan sosial. Yang ketiga, gender atau maskulinitas pria tidak secara langsung disajikan dalam kebanyakan penelitian. Masalah gender dilihat sebagai bukan prioritas utama atau kejahatan, kemiskinan, pengangguran, meskipun semua masalah utama ini sangat syarat dengan gender, namun gender mereka umumnya diabaikan. Yang keempat, masalah sosial termanifestasi dalam pendekatnya usia harapan hidup laki-laki. Estonia memiliki perbedaan harapan hidup terbesar antara pria dan wanita sebagai akibat dari masalah kesehatan. Yang kelima, masalah laki-laki beban kerja yang berlebihan, intensifikasi kehidupan kerja, tekanan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Masalah kesehatan yang terakibat lebih baik mati daripada pergi dengan dokter, tingkat pendidikan rendah, lebih sedikit kelas di sekolah, perubahan perilaku perkawinan tradisional, masalah hak ayah. Yang kedua, Finlandia. 1. Ada cukup banyak studi penelitian yang memberikan informasi tentang laki-laki dan praktik laki-laki. Beberapa berfokus pada pria, beberapa gender, tetapi tidak harus dalam hubungan dengan laki-laki. Beberapa tidak terfokus secara khusus pada laki-laki dan juga tidak membahas secara rinci bahwa mereka mempelajari laki-laki atau tidak memberikan analisis gender terhadap laki-laki. Yang kedua, belum ada perkembangan ekstentif dari studi terfokus dan kritis tentang praktik laki-laki, dan ada beberapa perkembangan terbatas dalam studi tentang pekerja, organisasi, olahraga, dan beberapa aspek kesehatan. Yang ketiga, ada interkoneksi yang kuat antara 4 area fokus. Tema yang meresap yang telah disoroti dalam penelitian. Finlandia adalah ketidakberuntungan beberapa pria dalam hak kematian, penyakit, isolasi, penggunaan alkohol, kehidupan kerja, budaya daripada kekuasaan, hak istimewa dan kontrol sumber daya pria tertentu atau menjadi pria secara lebih umum. Yang keempat, ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih terfokus pada laki-laki, praktik laki-laki, kekuasaan, dan hak istimewa,
dalam kaitan dengan laki-laki dengan sumber daya tertentu dan cara-cara hegemonik menjadi laki-laki secara lebih umum. Hubungan antara kemalangan laki-laki dan kekuatan serta hak istimewa laki-laki merupakan bidang penting untuk penelitian di masa depan. Yang ketiga, Jerman. Yang pertama, masalah yang belum ditangani sebagai masalah perempuan setidaknya telah berhasil diubah menjadi konflik gender. Ini di berbagai bidang telah dibawa ke perhatian publik dan ilmiah, dan mereka harus dilihat dalam konteks perhatian yang semakin meningkat dari politik gender secara keseluruhan. Berpendapatan tentang laki-laki sebagai ayah, kesadaran luas kekerasan laki-laki terhadap perempuan, dan kecenderungan untuk menghilang stigma homoseksualitas relevan dan juga tantangan yang dirasakan pria Jerman dari permintaan perempuan untuk kebijakan tindakan alternatif yang telah efektif. Yang kedua, studi terbaru tentang pria tampaknya secara umum tertarik untuk menunjukkan pria juga dipengaruhi oleh risiko kesehatan, oleh kekerasan dan sebagainya, tanpa menghubungkan tesis ini lagi sistematis untuk konteks masyarakat. Dalam beberapa penelitian, laki-laki ini tampil sebagai orang yang terbaik jenis kelamin. Yang ketiga, bahwa ada pluralitas maskulinitas dapat melayani tujuan mengacu pada keterkaitan dari berbagai tipe itu saja, tanpa menghubungkan dengan femininitas dan hubungan gender. Wawasan bahwa maskulinitas saling terkait satu sama lain menarik semua perhatian analitis. Celaan umum terhadap penelitian feminis yang setelah dituduh mengabaikan pluralitas laki-laki dengan memperlakukan mereka secara teoritis sebagai blok homogen. Yang keempat, salah satu ciri penelitian pria dan maskulinitas adalah yang genap normal prosedur ilmiah dalam memberikan laporan state of the art sebagai konteks penelitian agar sering dilanggar. Laki-laki. Yang keempat, Irlandia. Laki-laki sebagai subjek gender sebagai besar tetap berada di luar pandangan pernyataan kritis. Bahkan menurut standar perkembangannya bisa dibilang lumayan lambat studi kritis tentang pria di Amerika Utara dan Inggris. Penelitian akademis tentang pria di Irlandia baru saja dimulai. Salah satu konsekuensinya adalah meninggalkan siapa yang mau meninjau penelitian yang relevan dengan tugas yang cukup sederhana. Namun, masih cukup materi tersedia untuk menjadikan ini sebagai tantangan. Yang kelima, Italia. Karya-karya umum telah diproduksi tentang deteksi pada peran laki-laki, hubungan antara jenis kelamin pria dan wanita, dan maskulinitas. Ada perkembangan yang relatif kuat dari pekerja sebagai ayah, seksualitas laki-laki, kekerasan dan emosi. Satu fokus khusus adalah kompleksitas dinamika keluarga dengan bentuk-bentuk kepadan dan kurang lebih tradisional. Beberapa tulisan
menyatakan bahwa sulit bagi pria untuk mengakui bahwa miliknya sendiri identitas seksual adalah tanda tanya. Sebenarnya ada kebugaran laki-laki dalam berbicara tentang diri mereka sendiri, identitas mereka sendiri, dan kemajuan dalam berbicara kemajuan hidup mereka. Yang keenam, Latvia. Pemulihan ketenerangan dan kebangsaan terkait erat dengan tradisional peran gender dan maksimisasi ruang politik sebagai serta rekonstruksi peran gender tradisional. Sebagai pemulihan politik, kemerdekaan sebagai kebanggaan, kenegaraan dan kebangsaan dibangun sebagai kembali ke masa lalu itu dipetakan kembali ke dalam batas-batas politik sebelum 1940 negara bagian dan batas-batas bangsa sebagai atas etnis memulihkan bangsa berdasarkan kepemilikannya. Konsumsi produk pertanian dan barang yang diproduksi menurun drastis. Hal ini mengakibatkan pemiskinan keluarga pedesaan yang digabung dengan pertahanan kolektif tipe Solivet. Yang ketujuh, Norwegia. Beberapa pertanyaan penting dalam penelitian dan debat Norwegia baru-baru ini yang meliputi antara 1. Sering dikatakan bahwa Norwegia adalah negara yang relatif egaliter dalam hal gender. Secara tradisional, pemisahan gender dalam kehidupan sehari-hari agar kurang ditandai Norwegia daripada misalnya di Inggris. Yang kedua, apa kemungkinan untuk memperluaskan peran laki-laki sebagai pengasuh, terutama sebagai ayah, dan bagaimana penghalang terhadap perkembangan ini dapat didefinisikan dan dihilangkan? Yang ketiga, dapatkah laki-laki menjadi sasaran diskriminasi gender, misalnya laki-laki dalam peran peduli dalam bekerja kehidupan atau sebagai objek seks di media? Bagaimana ini terkait dengan diskriminasi perempuan? Yang keempat, apa penyebab utama terjadinya kekerasan laki-laki terhadap perempuan, termasuk otoritas konteks sosial, hak istimewa praktis, kekerasan struktural, dan kekerasan antara laki-laki? Yang kelima, bagaimana kebijakan gender aktif diperbarui dengan tingkatan terutama dalam hal partisipasi pria? Yang kedelapan, Polandia. Ada perhatian kuat dengan pertanyaan tentang pengangguran, kesehatan, dan bunuh diri. Federasi Rusia. Munculnya studi gender di Rusia pada akhir 1980-an, awal 1990-an telah menghasilkan terciptanya situasi yang aneh dalam sosiologis Rusia masyarakat. Sekilas, situasi ini sepertinya mencerminkan kecenderungan utama mengembangkan wilayah penelitian ini dalam sosiologi barat. Perbedaan umum antara studi gender dan studi wanita ada dalam sosiologi. Yang kesembilan, Inggris. Pemisahan konseptasi dalam masyarakat sosial yang diciptakan beberapa orang dari masalah sosial yang dialami sebagai laki-laki seringkali sederhana adalah kebutuhan untuk mempelajari
persimpangan lebih hati-hati. Yang kedua, dalam 10 tahun sebelum telah terjadi banyak sekali penelitian dan keilmuan aktivitas di Inggris yang ditunjukkan untuk laki-laki sebagai fenomena sosial, khususnya di bidang rumah, pekerjaan, organisasi, kekerasan laki-laki yang terakhir mewakili wasif masalah sosial dan membuat semua masalah lain yang terkait dengan praktik laki-laki di masyarakat. Yang ketiga, ada area signifikan yang sangat membutuhkan penelitian lebih lanjut. Mungkin ketiganya yang paling penting adalah persimpangan gender dengan divisi sosial lainnya yang berkerumun seputar dimensi seperti budaya, etnis, seksualitas, usia, dan kelembagaan. Baik, terima kasih atas hasil review buku saya, buku 3. Sekali lagi, sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.